Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah dari kelas 1G Agribisnis dengan NIM 444123021. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihad intelektual untuk memenuhi tugas agama. Yang pertama, pengertian jihad intelektual. Jadi, jihad intelektual itu adalah istilah yang dapat diartikan sebagai perjuangan atau usaha intelektual dalam dunia pemikiran, pendidikan, atau pengetahuan. Kata jihad itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti perjuangan atau usaha keras. Lalu istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada perjuangan intelektual atau spiritual dalam Islam, di mana individu diharapkan untuk berjuang untuk peningkatan pemahaman agama, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Namun, dalam konteks lebih luas lagi, jihad intelektual itu sendiri dapat merujuk pada perjuangan intelektual dalam berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada konteks agama. Ini bisa mencakup pencarian pengetahuan, pemikiran kritis, penelitian ilmiah, dan kontribusi terhadap perkembangan intelektual masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya usaha aktif untuk meningkatkan pemahaman dan kontribusi positif terhadap perkembangan pengetahuan dan masyarakat. Selanjutnya, jihad intelektual itu sendiri merujuk pada usaha atau perjuangan untuk mempertahankan atau menyebarkan pemikiran, pengetahuan, atau nilai-nilai tertentu melalui upaya intelektual. Berikut adalah beberapa bentuk jihad intelektual yang dapat ditemui. Yang pertama, di bidang pendidikan, yaitu ada menyebarkan pengetahuan melalui pengajaran dan pendidikan, dan juga menyokong pendidikan yang inklusif dan merangsang pemikiran kritis. Yang kedua, di bidang penelitian ilmiah, yaitu mengembangkan pengetahuan baru melalui penelitian ilmiah dan mempromosikan metode ilmiah dan kebenaran empiris. Yang ketiga, di bidang kritik sastra dan seni, yaitu mengkritik karya sastra, seni, dan budaya untuk membuka ruang diskusi dan juga mendorong pemikiran kritis dan reflektif tentang karya-karya tersebut. Yang keempat, di bidang debat dan diskusi, yaitu mengadakan debat dan diskusi untuk merangsang pemikiran yang kritis dan juga mendorong dialog antar ideologi untuk memahami perspektif yang berbeda. Yang kelima, di bidang media dan jurnalisme, yaitu menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang dan menentang disinformasi dan propaganda. Yang keenam, di bidang penulisan dan penerbitan, yaitu menulis buku, artikel, dan karya-karya lain untuk membagikan ide dan pandangan, dan juga mencetakkan atau menerbitkan karya-karya yang mendukung nilai-nilai tertentu. Yang ketujuh, di bidang aktivisme intelektual, yaitu berpartisipasi dalam gerakan sosial dan politik yang didasarkan pada pemikiran dan ideologi tertentu, dan menggunakan pengetahuan dan keahlian untuk membawa perubahan positif. Yang kedelapan, di bidang pemikiran kritis, yaitu mendorong orang untuk berpikir kritis terhadap ideologi, kebijakan, dan norma sosial, dan juga mengajak orang untuk mempertanyakan dan menganalisis informasi dengan hati-hati. Yang kesembilan, di bidang jihad digital, memanfaatkan media sosial dan internet untuk menyebarkan pemikiran positif dan menentang ekstremisme online dan radikalisasi. Yang terakhir itu atau yang ke-10, di bidang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan penelitian, yaitu mengambil peran aktif dalam lembaga-lembaga akademis dan penelitian dan mendorong kolaborasi antar ilmu pengetahuan. Jadi, jihad intelektual dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan politik. Penting untuk diingat bahwa dalam banyak konteks, jihad intelektual itu sendiri lebih fokus peningkatan pemahaman, dialog, dan pencarian kebenaran dan bukan pada konflik fisik.
Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa hari ini perjuangan mahasiswa atau mahasiswi tidak lagi berhadapan dengan penjajah seperti masa lalu. Tugas mahasiswa atau mahasiswi saat ini sama besarnya dengan perjuangan masa lalu, yaitu jihad secara intelektual. Mahasiswa atau mahasiswi berjihad dalam melawan kebodohan dan ketertinggalan. Mahasiswa atau mahasiswi adalah teladan dalam menjalani jihad intelektual. Dengan buku sebagai senjata dan pena sebagai tongkat kebijaksanaan, mereka memperdalam ilmu dan menyebarkan cahaya. Mahasiswa atau mahasiswi juga turut berjuang dan mengambil peran di era transformasi digital. Ikut mengisi ruang-ruang digital untuk penguatan literasi keagamaan yang moderat berdasarkan prinsip Islam rahmatan lil alamin. Fakta di lapangan telah membuktikan bahwa karakter dan kepribadian mahasiswa atau mahasiswi telah terbukti dalam menghadapi isu negatif globalisasi. Karakter egaliter dan demokratis mahasiswa atau mahasiswi dapat melawan otoritarianisme, sedangkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial dapat diatasi dengan sifat ketawaduan. Dalam bidang politis, mahasiswa atau mahasiswi wajib terlihat aktif dalam politik dengan karakter jujur dan ikhlasnya, karena kiai berpolitik, tetapi agama jangan diperalat untuk kepentingan politik. Sedangkan karakter moderat dan inklusif mahasiswa atau mahasiswi berperan memberikan pemahaman moderasi beragama untuk mengatasi konflik agama dan terorisme. Sekian pemaparan materi dari saya pribadi tentang materi jihad intelektual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.